warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bi Mustafa Rabbil Maqasidana Waghfir lana Allah Ya wasi'al karami Ya Rabbi bi Mustafa Rabbil Maqasidana Waghfir lana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para sesepuh, Bapak Karno, sesepuh juga, Bapak Ishak, Bapak Ketua, terkhusus pimpinan majelis Naso, yakni guru kita Kiai Ahmad Arif Suwanto. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya,
Sampai mana sih? Halaman 12. Babu Damino. Babu Damino di Fadilatil ada. Azan itu secara lugat artinya ialah pemberitahuan. Ini sebelum kita baca juga lihat dulu sejarahnya azan. Azan itu berasal dari kata adzana yu'adzinu ta'tinan ihdana ta'dana mu'adzana wallahu mu'adzinu wa dzaka mu'adzanu adzin la tu'adzin mu'adzanu mu'adzanu. Orang yang azan disebut mu'adzin. Mu'adzin itu dulu sejarahnya dari Abdullah bin Yasar. Kata Abdullah bin Yasar, tawfa bi ta'ifun wa ana na'im. Kata Abdullah bin Yasar, saya lagi tidur, tahu-tahu ada orang datang mengelilingi saya. Mimpi. Wa biyadihi naqusun. Nah, di tangannya itu dia bawa lonceng. Kata Abdullah bin Yasar, kata dia, itu lonceng dijual enggak? Terus ditanya lagi sama orang yang tadi mengelilingi Abdullah bin Yasar, emang untuk apa? Abdullah bin Yasar bilang untuk manggil orang sholat, ngumpulin orang sholat. Lalu ditanya, mau nggak saya ajarin kalimat itu yang lebih baik daripada lonceng? Kata Abdullah bin Yasar, mau, bala iya. Akhirnya diajarin lapaknya, lapak azan yang sering kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah. Terus selesai, nggak lama dia ngomong lagi, mau nggak saya ajarkan ketika untuk sholat, iqamah sholat, berdiri untuk sholat. Omah, iqamahnya mau nggak saya ajarkan? Bala iya. Akhirnya diajarin lapak omah yang seperti kita sering dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak pakai wa, nggak ditambah wa asyhadu anna. Lapaknya yang diajarin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa qamatu shalah, qamatu shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Persis yang sering kita kumandangkan ketika sholat. Akhirnya paginya itu dia bangun, dia cerita bahwa Rasul saya mimpi malam seperti ini. Kata Rasul, innahu la ru'yatul haq, la ru'yatul haq. Kata Rasul, itu adalah mimpi yang benar. Kalau begitu, kau pergi cari Bilal, ajarkan Bilal seperti lapak yang kau diajarkan ketika mimpi. Jadi suruh cari Bilal, suruh diajarkan kepada Bilal azan dan iqamah yang dia mimpi Abdul bin Yasar. Kenapa kata Rasul, innahu anda sautan minka. Bilal itu suaranya lebih baik daripada kamu. Akhirnya diajarin Bilal lapak azan, lapak iqamah, kemudian Bilal yang azan dan iqamah. Padahal Abdullah bin Yasar yang mimpi, tapi Rasul tak suruh dia azan. Yang suruh azan Bilal. Kenapa Bilal itu? Bagi pendakwaan
anda Sultan Minka itu suaranya lebih baik daripada Abdul Biasa. Dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita ambil sebuah faedah bahwa yang mengumandangkan adzan itu adalah suaranya harus merdu. Di jangan pakai api suara aja. Ngempos. Nggak enak didengar. Berbagai acara batuk. Apalagi kayak Haris tahu lah, kalau kita mau khutbah itu kadang-kadang yang bikin kesel muadzinnya aki-aki. Jumatan muadzinnya aki-aki. Kita mau khutbah yang tadinya udah mantap itu jadi nggak mood gitu mau khutbah. Yang dengarnya aki-aki. Jadi Abdullah bin Yasar ngajarin. Setelah itu Umar dengar. Setelah Umar dengar kata Umar, ya Rasul, saya mimpi seperti ini, ya Rasul. Seperti yang rapat yang dikumandangkan bilang, saya mimpi seperti ini, mimpi selapatnya. Saya diajarkan seperti ini juga. Kata Rasul, Masya Allah. Ini lapak adzan yang menurut mazhab Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i adzannya beda dengan adzan kita. Adzan Imam Syafi'i itu berdasarkan hadis Abi Mahdurah. Abi Mahdurah. Bedanya di mana? Bedanya di lapak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama bisauti dengan suara rendah. Setelah itu diulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Birabbi sauti, dengan suara yang keras. Jadi mazhab Imam Syafi'i adzannya sebenarnya tidak seperti yang kita dengar, itu mazhab Imam Hambali. Jadi lafaz tasyahud, lafaz syahadatnya itu diulangi yang pertama, dilafazkan dengan suara rendah, yang kedua diulangi namanya tarjih. Istilahnya tarjih. Diulangi dengan suara yang kencang. Kesininya sama. Tapi yang sudah masyhur ya lafaz adzannya mazhab Hambali. Kita nggak perlu kita ubah. Jadi nggak semuanya kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kadang-kadang ada satu kasus kita nggak bisa ikuti pendapat Imam Syafi'i. Contoh seperti air. Kalau Imam Syafi'i itu ada air qadir, air suci yang tidak mensucikan, di antaranya air yang sudah kecampuran barang suci. Meskipun tidak berubah warna, bau dan rasanya. Nah, kita nggak bisa ikuti pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Kenapa kita wudhunya pakai air pump? Air pump itu sudah dicampur sama kapur itu dicampur. Itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah kita berwudhu dengan air pump. Maka kita pakai pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik. Boleh berwudhu pakai air pump, boleh berwudhu pakai air yang sudah tercampur barang suci sepanjang apa? Sepanjang sifatnya itu tidak berubah, bau, warna dan rasanya. Makan bakso, itu kita kalau makan bakso bayar dulu, apa makan bakso dulu kalau di tempat baru bayar? Makan dulu baru bayar. Itu mazhab Syafi'i nggak boleh, harus terjadi ijab qabul
Ini uangnya diterima, dia saya terima. Sudah terus baru boleh dimakan, disediain baru boleh dimakan. Nah kita ngambil pendapatnya siapa? Pendapat Imam Malik boleh, nggak apa-apa akadnya di belakangan sepanjang antara saling ridho. Jadi dalam semua kasus atau beberapa kasus kita tidak bisa mengikuti kata Imam Syafi'i. Itulah terjadi yang bisa disebut dengan intiqal madhab, beralih pada madhab yang lain. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8, fi fadilatil adani, menjelaskan tentang fadilah adhan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa adzana, ada tasdid, adzana adzan lis sholati, untuk sholat, sab'a sidina, 7 tahun lamanya dia aja terus selama 7 tahun. Muhtasiban, dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud muhtasiban itu min ghairi ujur, tanpa dibayar. Jadi fatwanya para ulama mutaakhirin, dan sebelum itu juga madhabnya Imam Malik itu membolehkan seorang muadzin itu dibayar, boleh. Muadzin itu boleh dibayar. Semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah itu boleh menerima upah. Imam Rawatib boleh menerima upah, khatib boleh menerima upah, muadzin boleh menerima upah, ngurusin haji boleh menerima upah. Ini yang dimaksud dengan muhtasib. Muhtasiban maksudnya min ghairi ujrah, dia tidak mendapatkan ujrah, dia tidak mendapatkan bayaran selama 7 tahun dia ada. Kata Allahu lahu, maka kata Allahu lahu, maka Allah tulis, Allah tetapkan lahu baginya. Allah tetapkan apa? Bara'atan, bebas minan nari, dari neraka. Jadi kalau pengen bebas dari siksa api neraka, ya sudah, ajar, dawamin aja selama 7 tahun. Dan kan besok lah 7 tahun. Saya kan nggak tahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa yang adzan,
sintai asyaratin 20 sanatan tahun. So, tadi 7 tahun, ini sinata asal 12 tahun. Wajibat, maka wajib lahu baginya apa al-jannatu atau al-jannata? Al-jannatu. Wajibat, maka wajib lahu bagi orang yang tadi aja 12 tahun apa yang wajib bagi dia atau yang berhak untuk dia dapatkan al-jannatu, yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngaji nakul begini gampang banget dapetin surga itu. Gampang banget dapat bisa terhindar dari siksa neraka. Memang itu keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Man adzana wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa yang ajar khamsa salawatin, 5 waktu sholat, imanan, dengan iman, waktu sabar, dan mengharapkan ganjaran, ghufira, maka diampuni lahu bagi orang yang ajar tadi. Apa yang diampuni? Sesuatu taqaddama, yang sudah lalu, min dzambihi, dari dosanya. Jadi kalau pengen diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu, itu ajar, coba sekali-kali ajar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Zuhur yang ajar dia. Kalau mau ada orang yang mau ajar, jangan dulu, saya ajar dulu. Tongkrongin aja tempat Satu minggu ada rebutan ada. Proyek ini saya lagi kejar proyek. 5 waktu dia ajar, zuhur dia ajar, asar dia ajar, maghrib dia ajar, isya dia ajar, subuh dia ajar, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sudah minyak kantongin kan? Minyak kantongin biar nggak bisa. Iya benar, mikir kantong. Bataro kapan, Mbak? Udah duluan, Mbak ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 golongan, yaksimuhumullahu, Allah akan menjaga ketiga golongan tersebut. Maha tinggi Allah menjaga dari apa?
min adzabil qabri, dari azab kubur. Siapa yang tiga itu? Yang pertama asy-syahidu, orang yang mati syahid. Baik yang mati syahid apa namanya akhirat ataupun syahid dunia. Jadi kalau syahid akhirat itu yang mereka berperang mati di medan pertempuran, yang mayatnya itu tidak perlu lagi dimandikan. Tapi ada orang berperang di medan peperangan tapi dihukumi syahid, itu syahid dunia. Seperti orang meninggal sakit perut, orang meninggal karena ketabrak, orang meninggal karena ketimpa kapas sebagainya. Ya kapasnya 1 ton, mati juga. Kapasnya nempel di kuda. Nah itu syahid dunia, dia dihukumi sebagai syahid. Nah, terlepas dari adab kubur. Terus wal muadzin, yakni orang yang ajar. Muadzin itu pun orang yang sering ajar. Muadzin itu lepas, nggak disiksa nanti di kubur. Kemudian yang ketiga wal mutawaffa. Mutawaffa atau mutawaffi, ini boleh dua. Kalau mutawaffa yang diwafatkan, al mutawaffi yang wafat. Yang wafat fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, wa lailatul jumu'ati, dan malam Jumat. Jadi kalau orang mati malam Jumat atau hari Jumat itu bebas dari siksa kubur. Nah, Pak Yus, ini mau malam Jumat ini. Belum siap. Apa tunda besok? Besok aja Ustaz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu," apabila manusia tahu atau dia melihat, ma sesuatu bin nida, pada azan, pahalanya kelihatan orang yang azan. Orang yang azan itu pahalanya kelihatan. Wasaf fil awwali, wasafi itu atap dari nidai. Wasaf fil awwali, dan saf awal. Andaikan orang tahu pahalanya azan, kalau nggak pahalanya aja, pahalanya pada sop yang pertama dia tahu, kelihatan itu pahala, mamanya kelihatan. Tumalam yajidu illa ayastahimu alaihi, dan dia tidak mendapatkan untuk ajar atau untuk sop awal, karena berebut. Kan kalau pahalanya kelihatan berebut, yang ajar berebut, yang sop awal berebut. Karena banyak berebut, illa ayastahimu alaihi, cara
caranya untuk mengantisipasi rebutan itu dengan diundi. Wah, aja rebutan. Nah, di jadwal mana dikocok dulu, Yang mana hari pertama dikocok. Iya, kalau kelihatan pasti akan berebut. Sehingga nanti yang sok awal nanti. Dan itu umpamanya bisa kita dapatkan dengan diundi. Kata Rasulullah yastahimu, pasti dia akan ikut undian. Karena padahal nggak diundi aja, nggak undi. Terus sok awal juga kadang-kadang jorok-jorokan tidak. Lu aja lah jorok-jorokan. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri, andaikan mereka tahu pahalanya orang yang bersegera untuk sholat, las tawaku ilaihi, pasti mereka akan berlari, akan bergegas-gegas untuk sholat. Sekali lagi masalahnya pahala tak kelihatan. Coba kalau diganti duit yang kelihatan, umpamanya yang sholat jamaah pulangnya dengan amplop satu orang 300.000 aja, rame. Walau yang lakukan fil atamati, andaikan mereka tahu pahalanya fil atamati pada sholat isya, atamati sholat isya, wasubuhi dan sholat subuh. Sholat isya, sholat subuh, dia tahu pahalanya. Karena dua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh, adalah sholat yang sangat berat bagi orang munafik. Atqalu sholat al munafiki sholatul isya'i was-subh. Sholat yang paling berat bagi untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Andaikan kelihatan aja sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, pahalanya kelihatan aja. La atau huma, pasti dia akan mendatanginya. Walau aqwa, meskipun dia harus merangkak dari rumah. Kalau pahalanya kelihatan, ya iya, kalau umpamanya pahalanya itu berubahnya duit, umpamanya yang gempor dari rumah pasti jalan kan. Ini masalahnya kan pahala. Jadi kita hanya orang-orang beriman lah yang tersugesti untuk melaksanakan dan mengerjakan. Bahkan kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sholat berjamaah itu hukumnya wajib apa sunnah? Sholat berjamaah itu hukumnya wajib apa sunnah? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu sunnah muakkad, sunnah aja. Dasarnya apa? Dasarnya hadis sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri itu berbedanya 27 derajat. Artinya hanya utama saja. Anda kalau mau sholat sendiri di rumah dapat 1, tapi kalau Anda mau sholat di masjid dapat 27. Jadi itu terserah mau pilih yang 1 mau pilih yang 27. Nah, maka Imam Syafi'i dari hadis ini menganggap hanya sunnah saja.
berjamaah di masjid atau di musola. Tapi kalau kita lihat di dalam kitabnya Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, beliau ketika menulis tentang sholat berjamaah, itu babnya beliau tulis babu wujubi sholat berjamaah, bab menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Berarti Imam Bukhari menganggap bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau kita lihat dari sejarah, itu tidak ada sejarahnya Rasul dan para sahabat sholat wajib itu sholat itu di rumah, tidak ada. Selalu berjamaah. Bahkan Rasul di akhir hayatnya harus dipotong untuk sholat berjamaah. Kemudian Imam Bukhari pada bab wujubul sholat berjamaah, pada bab wajibnya sholat berjamaah, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Kata Rasulullah, lahamtu waladina nafsi biyadi, demi waladina nafsi biyadi, berkijab dan jiwa raga berada di tangan. Laqad hamamtu an amura bihatubin fa'in total. Saya ingin mengumpulkan para khatib itu orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, tukang kumpul kayu bakar. Kalau dulu tukang kumpul kayu bakar, dia pergi ke hutan, diambil itu kayu sedikit-sedikit. Kalau sekarang khatib itu lebih tepatnya pengusaha kayu. Kenapa? Karena kalau sekarang nyari kayu nggak perlu ke hutan, tinggal telepon aja satu kontainer kayu datang. Payung tatwa, maka saya suruh perintah itu untuk bakar. Ini hadis Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari sampai mewajibkan suruh bakar? Setelah dibakar api menjulang tinggi, tsumma amro baik dan sholat. Saya perintahkan seseorang untuk ajar sholat akan ditegakkan. Tsumma amro rajulan fayun nas. Kemudian setelah itu saya perintahkan seseorang untuk menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Tsumma, kemudian kata Rasulullah, tsumma ukhtifa ila rijal la yashhaduna sholat. Saya akan datangkan orang-orang yang tadi tidak ikut sholat berjamaah. Fa'ukhur ka'alihi buyutan. Maka kemudian saya akan bakar itu rumah orang yang tadi tidak sholat berjamaah. Ini hadisnya keras banget. Kalau umpamanya Rasul masih hidup sekarang, kemudian dibakarin rumah yang tidak sholat berjamaah, ini kira-kira di perumahan ini banyak nggak rumahnya yang dibakar? Makanya ini musola jangan tingkat 2, tingkat 10 seharusnya, karena nggak cukup tingkat 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa, barang siapa yang mendengar azan, wa qabila ibhamaihi, kemudian dia kecup kedua tangannya, kedua jempolnya dikecup. Terus waqa'a ala ainaihi, kemudian
kemudian dia usapkan kepada kedua apa nama matanya, usapkan kedua mata. Jadi kalau ada ilmu pendek yang pakai minyak begini, nah itu ada dalilnya ada. Minyak fisik. Minyak begini itu kan, dicium terus diginiin, dia dengar aja, dia cium itu dua jempolnya, kemudian dia usapkan kepada kedua matanya. Waqala kemudian dia berkata, marhaban. Ini marhaban qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Bidzikrillah ini, lafaz bidzikrillah ini memisah aja. Lafaznya sebenarnya marhaban qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Marhaban, selamat datang pelipur hatiku, wahai engkau ya Rasulullah. Jadi marhaban bidzikrillah ta'ala, dengan dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Kita marhaban, selamat datang wahai pelipur hatiku ya Rasulullah. Makanya azan itu kan kenapa sih orang mau azan dia mengucapin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan? Padahal kalau bicara hadisnya nggak ketemu tuh hadisnya kalau azan diucap itu dulu. Kenapa itu diucapkan? Karena perintahnya hadis kul ma yaqul mu'adzin la mu'adzin, ucapkanlah ketika kamu mendengar azan disebut itu nida, faqul ma yaqul mu'adzin, ketika kamu mendengar azan maka jawablah dengan sama seperti yang diucapkan oleh mu'adzin. Majid Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Illa hayyal baini wa qul la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, kecuali lafaz hayyal sahih falah itu dijawab dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian hadis itu dituliskan masuk alayya, maka setelah itu berselawatlah kau kepadaku. Doa sudah ada nama Allahumma rabbana bi'awwata wassalatu wassalamu. Itu kan artinya persis seperti selawat, memberikan wasiat fadilah, keutamaan, kemuliaan, derajat yang tinggi pada Nabi kita Muhammad SAW. Itu kan bentuknya selawat. Maka ketika ada ya wajar-wajar saja kalau umpamanya didahulukan dengan pembaca Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, maka bersalawat wahai orang beriman, bersalawat. Itu mengingatkan supaya kita setelah sholat, setelah mendengar azan, nggak lupa bersolawat. Nggak bid'ah. Antara apa-apa kalau nggak ada contohnya bid'ah ya enggak. Secara tekstual memang nggak ada, secara konteksnya itu ada. Lagian itu kan di luar dari azan.
kecuali ajarnya ditambah-tambah kan enggak. Jangan baca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak mau aja nyanyi dulu, enggak apa-apa. Sah ajarnya. Nyanyi dulu itu. Wajar nyanyi dulu. Sah ajarnya, enggak batal. Ajarnya sah. Enggak ada gangguan itu di luar. Tapi persoalannya kalau orang mau aja nyanyi dulu, masalahnya dia geblek apa enggak gitu. Wajib nyanyi dulu. Diajarin nggak datang dinyanyiin. Jadi dalilnya orang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu hadis itu ucapkanlah apa yang diucapkan lagi cuma sallu alaihi maka bersalawat kepadaku, maka wajib ngerti yang lupa bersalawat. Tadi kan maksudnya tidak apa barang siapa yang mendengar ajar kemudian dia kecup kedua jempolnya, kemudian dia usap ke matanya, kemudian dia berkata marhaban terutama ini yang diga ya Rasulullah. Nah, barang siapa berarti maka ada jawabnya, maka fa'ana itu jadi jawabnya fa'ana maka saya syafi'uhu yang akan memberikan syafaat kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa qaiduhu dan akan menuntutnya ilal jannati menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, ketika telah datang waktu adzan, itu adzan salah satunya itu adzan itu pengusir setan, pengusir jin. Itu setan paling takut kalau dengar aja. Hidup dia kalau dengar aja. Idza nudiya bis-salati adbar syaitanu wala uduratu. Ketika dikumandangkan azan, maka setan itu lalu terpilih-pilih walau duror sampai dia tertentu. Jadi kalau bahasa Arab itu ada duror, ada pusat. Kalau pusat itu kentut, karena saya pengen ada kentut itu bahasa Indonesia apa? Buah angin. Nggak ada bahasa Indonesia itu. Kentut itu kan bahasa Betawi, bahasa kasar. Karena kan nggak ketemu bahasa Indonesianya, ya udah kentut aja. Pusat itu kentut yang nggak ada suaranya. Pusat. Kalau dua itu kentut yang ada suaranya. Musik. Dulu sesuai dengan namanya dulu. Makanya jangan namain orang anak Duroto ya. Duroto itu kentut bunyi itu. Kalau pusat itu gak ada suaranya. Biasanya pusat itu lebih dahsyat dari duro. Dia gak kedengaran suaranya, tapi baunya luar biasa. Tiga malam yang kemarin.
keluar angin, keluar sama tertentu. Stres itu biasa ya. Stres itu sini Iya. ada lagi sama ada. Iya, benar sampai hatta layas mau tidak sampai tak kedengaran ada. Dia cari tempat tak kedengaran ada. Kemudian setelah selesai ada yang memanakan, akal lagi datang lagi menggoda kita. Fa'idha nudia tasbih apa ketika komat dikumandangkan lari lagi begitu. Komat selesai datang lagi. Nah ini juga kenapa orang kalau mau ngimamin dia atau dia mau sholat dia baca dulu kul a'udzu birabbin nas. Karena memang itu saya udah lama balik lagi untuk menggoda, balik lagi terus dia goda. Kemudian dia bilang dia bisikin ukur ada, kau ingat ini, malah dia turun kau dulu. Yang tadinya dia ingat sama dia. Lu nyari kunci. Jangan kemari. Lagi sholat, kunci kemana ya tadi? Emang diukur ada, karena ingat di situ. Yang tadinya kita ingat jadi ingat gitu. Terus sampai orang yang sholat dia nggak tahu berapa banyak dia sudah berapa rakaat di sholat yang sudah dia lakukan. Sampai lupa di buat sholat sudah berapa rakaat. Emang kamu dibisikin saya tadi? Nah pikirnya kalau ada persoalan kita mama, kita ragu, maka itu dibalikin kepada asalnya. Kalau kita ragu, saya ini sudah wudu atau belum? Asalnya apa? Belum wudu kan? Berarti belum. Kalau kita mama, kita ragunya, saya ini wudunya udah batal atau belum? Asalnya apa? Belum batal, berarti belum batal. Kalau kita dibisikin setan kemudian kita ragu, saya itu udah sholatnya baru 1 rakaat atau 2 rakaat? Jawabnya 1 rakaat. Asalnya 1 rakaat. Saya bilang ragu 2 rakaat atau 3 rakaat? Jawabannya 2 rakaat. Ragu kecuali kalau yakin, rakaat itu yakin. Ketika ragu maka diambil asalnya. Diambil asalnya. Kayak gini Ustaz. Misalnya kita dari rumah sering wudhu, saya dari rumah udah wudhu gitu. Kebenaran lagi wudhu, ada tamu datang nggak ngobrol gitu, ya kan? Karena kita biasa dulu wudhu, ya belum wudhu nih, datang nggak ke masjid? Di masjid kita wudhu, gitu sih. Ragu apa kita wudhu dulu atau gimana? Biasanya kita wudhu nih. Berhubung tadi mau wudhu ada tamu datang ngobrol dulu. Bentar, kalau pertanyaannya saya udah wudhu apa enggak? Enggak gitu ya? Enggak. Tidak berarti belum berwudhu. Terus kita sebelum itu udah jadi imam lah, ingatnya setelah jadi imam. Jangan-jangan kita biasa dari rumah wudhu gitu kan. Jangan-jangan pernah juga. Jadi imam belum ya. Ya udah kalau kejadian kayak gitu diyakinin aja bahwa dulu. Jadi setan itu takut banget sama aja. Makanya kalau ada yang kesurupan itu ajarin aja. Ajarin kalau ada kesurupan ajarin aja. Kalau diajarin sampai nggak sembuh, cari tai kotor, kalau tai kotor.
Kayak ayam nempel di hidungnya. Berarti itu kan kesurupan. Kalau kita minta berarti buat kesurupan itu Wah. Lagi pengen kawin lagi biasanya begitu. Ajarin itu seharusnya bukan takut. Terus ada persoalan yang menjadi ribut di tengah masyarakat yang dulu nggak pernah ribut, kemudian sekarang diributkan. Orang yang meninggal diajari, iya, meninggal diajari dan dilarangkan belum diajari dia. Itu kan nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Kita cari hadis nggak ada. Cuma itu ada di kitab Fathul Mungkin. Di Anut Talibu itu kenapa? Itu dikiaskan ketika orang dilahirkan diazabkan, dia lahir ke dunia diazabkan, maka dia meninggal dunia pun diazabkan. Biasa begitu. Jadi bahkan sebagian ulama menganggap itu ada bisa meringankan siksa kubur. Idza kana waktu adzan, ketika waktu adzan futihat abwabus sama, maka dibuka pintu langit. Wastajaba, istajaba yastajibu, ustujiba wa ustujiba. Jadi mati matkul. Jadi di wa ustujiba dan diijabah doa. Wa idza kana waqtul iqamati, maka ketika datang waktu qamat, lam turaddu da'watu, maka tidak lam turadda da'watu, maka tidak ditolak doa. Maka salah satu waktu yang paling mustajab itu baina iqamataini, antara ajan dan qomat. Itu antara ajan dan qomat doa di situ. Itu mustajab itu doa. Waktu-waktu mustajab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala indal adani, barang siapa yang berkata ketika ada, marhaban biqaidina ahlan, marhaban bis-salati wa ahlan, marhaban, selamat datang biqaidina, bagi orang-orang yang mengucapkan adlan, kemenangan, keadilan, marhaban, selamat datang bis-salawati wa ahlan, orang-orang yang sholat dan orang-orang dengan sholat dan orang-orang ahli sholat. Marhaban bis-salati wa ahlan, dia ucapkan itu, kata Allahu lahu, maka Allah tulis baginya alfa hasanati, 1000 kebaikan, wa maha, dan dihapus, wa maha, Allah menghapus anhu baginya alfa sayyiati, 1000 dosa, 1000 kesalahan, wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu baginya alfa darajatin, 1000 derajat. Begitu Allah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'an bid'adana, barang siapa yang mendengar azan, walam yaqul illa ma qala muadzin,
tapi dia tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Dia dengar adzan nggak mau jawab, diam aja. Maka fatinnahu, maka sesungguhnya dia yumna'u, tercegah minas sujudi, dari sujud yaumal qiyamati, pada hari kiamat, idza sajada, dan ketika idza sajada, ketika sujud al-muadzinu. Nah, al-muadzinuna yakni para muadzin. Nanti muadzin itu sujud, dia enggak sujud di saat hari kiamat. Kata kenapa? Dengar adzan enggak mau jawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan fil ma'asi, akan mendapat naungan dari arasy, yauma, pada hari la zilla, yang tidak ada naungan, yang tidak ada naungan, tidak ada naungan illa billahu, kecuali naungan arasy. Siapa itu? Imamul adil, yakni imam yang adil, wa muadzinu, dan muadzin hafizu, yang menjaga, yang menjaga, hafiz artinya dia menjaga ajannya, artinya istiqomah muadzinnya. Wa qari'ul Qur'an, wa qari'ul Qur'an, dan yang sering membaca Quran, yang qara'u, yang membaca Quran, fi kulli lailatin, setiap malam, mi'atai ayatin, 200 ayat. Jadi nanti yang dapat naungan ketika di alam mahsyar itu begitu panas, maka dia tidak terasa panas karena mendapat naungan dari Allah, yakni imam yang adil, muadzin, dan orang yang senantiasa membaca Quran. Minimal dia baca 200 ayat setiap harinya, minimal ya 1 juz. Jadi itu baca Quran diistiqomahin Pak, 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu gak lama kok. 1 juz itu cuma setengah jam atau 45 menit. Dicicil aja sedikit, pokoknya sehari 1 juz, sehari 1 juz. Persis seperti ketika malam Ramadan. Jangan sampai malam Ramadan kita rajin baca Quran sehari 1 juz, udah Ramadan udah kelar, kita lanjutin. Seharusnya setiap hari kita hatamkan 1 juz, itu enggak lama. Dan orang yang sering membaca 1 juz 1 hari itu nanti di sana di hari kiamat termasuk orang-orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah selesai pada waktu juga sudah selesai, sudah 1 jam. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, diberikan umur yang berkah, orang istiqomah dengan ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus. Mohon doanya semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Solehah. Al-Fatihah.